Program pengendalian banjir gagal total. Selama 77 tahun terfokus pada sungai. Saya anggap gagal karena banjir di Indonesia makin meningkat. Jadi suatu program pengendalian banjir harusnya banjirnya menurun. Tetapi kenyataannya indikatornya banjir meningkat. Nah, ini saya anggap gagal. Pada dasarnya, kegiatan pengendalian banjir adalah suatu kegiatan yang meliputi aktivitas sebagai berikut. Nah, inilah selama 77 tahun, ada 3 kegiatan pengendalian banjir itu, yaitu mengenali besarnya debit banjir. Nah, ini menganalisa debit banjir kala ulang yang terjadi pada saat itu. Kemudian mengisolasi daerah genangan banjir. Nah, ini membuat tanggul, turap pancang beton pada daerah genangan itu supaya banjirnya tidak masuk ke lokasi. Kemudian mengurangi tinggi elevasi air banjir, yaitu normalisasi sungai, pelebaran atau pengerukan, dan sodetan. Nah, ini semua yang dilakukan itu bukan solusi banjir. Faktanya, banjir semakin meningkat setiap tahunnya, kejadiannya. Akan saya buktikan dengan data. Nah, karena banjir itu akibat dari adanya peningkatan debit. Nah, seperti ini rumus hidrologinya. Debit Q sama dengan 0,278 kali C kali I kali A. C ini koefisien runoff, I ini intensitas hujan, A ini daerah aliran sungai atau daerah tangkapan hujan. Nah, ini selama 21 tahun dari tahun 2002 sampai tahun 2022 ini banjir meningkat. Tadi banjir kan peningkatan berdebit, berarti debitnya meningkat terus pada suatu daerah-daerah aliran sungai. Ini setiap tahunnya nih meningkat terus. Ini tren bencana banjir di Indonesia tahun 2002 sampai tahun 2022. Ini saya tambah 2 tahun ya. Ini data dari Bappenas. Sumbernya BNPB. Kemudian peningkatan debit tadi karena koefisien runoff-nya meningkat. Nah, seperti ini. Terbuang ke laut nih menjadi banjir. Ini saya hitung dengan curah hujannya sekian, koefisiennya 0,18. Ini tinggi ini. Nah, seperti ini jatuh ke jalan menjadi runoff, buang ke drainase ke sungai ke laut. Rumah juga begitu, selalu dibuang. Itu yang membuat banjir. Koefisien runoff meningkat sebab kerusakan das. Nah, ini ribuan das rusak, negara rugi ratusan triliun tiap tahun. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 daerah aliran sungai yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pernah menyatakan bahwa dari 17.000 das tersebut setidaknya 2.145 das perlu dipulihkan. Nah, ini berarti rusak terjadi kerusakan akibat ditebang dan akibat dibakar. Ini bukti ya, dasnya rusak, koefisien runoff-nya meningkat. Terbukti koefisien runoff meningkat, tinggal curah hujannya. Nah, ini akan saya informasikan berdasarkan hasil penelitian dalam 1 detik sekitar 16 juta ton air menguap dari bumi. Angka ini menghasilkan 513 triliun ton air per tahun. Angka ini ternyata sama dengan jumlah hujan yang jatuh ke bumi dalam 1 tahun. Per tahunnya air hujan yang menguap dan turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan berjumlah tetap. Ini hasil penelitian ya, yakni 513 triliun ton menurut Harun Yahya. Fenomena alam itu sesungguhnya telah dinyatakan dalam Al-Quran sejak abad ke-7 Masehi dengan menggunakan istilah menurunkan air dari langit menurut kadar. Nah, kadar ini ukuran. Jadi ini tetap. Mari kita simak Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 11.
dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Nah, jadi dalam Al-Quran juga dinyatakan tetap. Ini hadis dalam surat As-Zukhruf ayat 11. Curah hujan pada suatu tahun kadarnya tidak kurang dari jumlah curah hujan yang turun di tahun lainnya. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, terbukti ya. Ini udah penelitian sama Al-Quran terbukti. Jadi firmannya pasti cocok dengan ciptaannya. Atau ayat kauliyah pasti cocok dengan ayat kauniyah. Kemudian saya informasikan kembali, hujan itu tetap hasil monitoring oleh BMKG di 102 stasiun hujan yang ada di Indonesia. Nah, ini kemarin saya upload di internet informasi perubahan normal curah hujan. Nah, seperti ini ada 102 titik stasiun hujan di seluruh Indonesia. Nah, ini berimpit. Artinya ada perubahan tapi normal, sebatas normal nih. Lebih dan kurangnya ini masih di bawah 15%. Jadi dianggap normal. Ini 20, kemudian 20, 40, 60. Nah, ini kan berimpit nih. Jadi tetap setiap titik stasiun di 102 titik stasiun di seluruh Indonesia. Nah, ini udah 100, ini yang 2. Nah, terbukti. Kemudian ini peta daerah aliran sungai atau tangkapan hujan. Jadi seluruh daratan Indonesia itu adalah tangkapan hujan. Itu tetap luasnya. Jadi terbukti debit meningkat akibat koefisien runoff meningkat. Tadi dasnya rusak tadi. Jadi koefisien runoff meningkat, runoff-nya tinggi, I-nya tetap dan A-nya tetap. Terbukti. Ya, ini meningkatnya kejadian bencana di Indonesia. Terbukti ini. Jadi koefisien runoff meningkat. Tadi pengendalian banjir itu tidak berfungsi karena menggunakan drainase konvensional. Jadi hujan itu dibuang. Nah, ini ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya jelaskan. Nah, ini terbukti juga peningkatan risiko bencana diyakini juga diakibatkan oleh alih fungsi lahan di daerah aliran sungai. Nah, perhatikan C tadi ya, meningkat. Ini pelanggaran tata ruang di das berisiko tinggi. Ini Kompas ya. Saparis setuju bahwa semakin besar penyalahgunaan peruntukan lahan dapat meningkatkan potensi bencana. Terbukti, jadi bencana itu akibat kerusakan daerah aliran sungai. Nah, ini petunjuk Al-Quran, benar dan salah dalam kelola hujan. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia atau air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Nah, benar dan batil diumpamakan sebagai air dan buih. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak harganya, tidak ada gunanya. Nah, ini yang batil nih, tidak ada gunanya nih. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan ya. Tadi antara air dan buih. Buih itu yang batil, air yang menetap di bumi itu yang benar. Nah, seperti ini firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya. Jadi ini kajian interdisipliner. Firman Allah dikorelasikan dengan ilmu hidrologi. Ayat kauliyah disinkronkan dengan ayat kauniyah. Ini pasti cocok karena bersumber dari Allah sama. Nah, penjelasannya tadi yang perumpamaan tadi, adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada gunanya. Nah, buih ini cocok kan dengan firman-Nya, dengan informasinya, petunjuknya, ada buih dan ada air. Nah, buih ini yang batil. Ini kajian interdisipliner ya. Nanti
Ini firman-Nya dulu saya jelaskan. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Ini yang benar. Nah, ini petunjuk Allah dalam mengelola turunnya hujan. Saya sinkronkan dengan ilmu hidrologi atau ayat kauniyah atau ciptaan Allah, ini sama, bersumber sama, ini semua dari Allah. Kalau turun hujan, ilmu hidrologi akan ada run off kalau jatuh di jalanan, dan ada infiltrasi. Run off ini akan hilang ke drainase ke sungai, sungai ke laut. Selama turun hujan hilang, sama dengan buih tadi ketiup angin, kalau ini mengalir langsung ke laut, hilang ini run off. Nah, berarti selama ini kita melakukan kesalahan atau kebatilan seperti ini, drainase konvensional itu membuang hujan, berdampak banjir dan perbuatan batil. Yang benar adalah infiltrasi, hujan diserapkan, diresapkan ke bumi, tetap di bumi. Ini yang benar, bermanfaat bagi manusia, maka ia tetap di bumi. Nah, itu petunjuk Allah. Nah, seperti ini saya breakdown lagi distribusi hujan di bumi. Ini hujan, ini melimpas, ini meresap. Ini yang benar, ini yang batil, melimpas ke sungai. Ini run off-nya kondisi saat ini 75%, infiltrasi 25%. Nah, ini aturan-aturan. Ini aturan sudah benar bukan mengikuti sama dengan petunjuk Allah tadi. Ini berdampak banjir ini kalau dibuang, drainase konvensional, ini dari rumah dibuang, di jalan dibuang, ini kok kebijakannya pemerintah dibuang. Ini tadi pengendalian banjir itu tadi, normalisasi sungai, sodetan, itu kan membuang hujan. Yang benar, ini sudah ada permen PU-nya juga, sudah direformasi, hujan harus diresapkan. Ini undang-undangnya, kota Sepun, kota yang meresapkan hujan, ini Permenhub, ini koefisien run off lebih kecil dari 0,30. Nah, ini drainase konvensional menjadi eco drainase. Ini ada peraturannya, menyimpan hujan. Jadi run off-nya harus lebih kecil dari 0,3. Ini Permenhub 61 nomor 2014. Jadi infiltrasi yang benar tadi infiltrasi, jadi infiltrasinya lebih besar. Jadi solusi banjir tadi, banjir itu peningkatan debit, solusinya ya penurunan debit. Nah, seperti ini debit diturunkan. Kemudian bagaimana menurunkan debit? Ya, penurunan koefisien run off. Run off-nya diresapkan. Ini permen PU nomor 12. Nah, ini dipanen kalau di rumah-rumah. Pemulihan das. Jadi penurunan koefisien run off ini yaitu pemulihan das. Ini untuk di hutan. Nah, seperti ini solusinya. Nah, ini kondisi yang diinginkan. Tadi Permenhub nomor 61 tahun 2013. Das yang tergolong baik, kalau tadi dasnya rusak. Koefisien aliran tahunan lebih kecil dari 0,3. Nah, tadi petunjuk Allah tadi hujan harus diresapkan atau disimpan. Ini yang benar, run off-nya 0,25. Nah, ini benar karena udah ngikutin aturan Permenhub, infiltrasi 75%. Kemudian persentase lahan kritis lebih kecil 10%, persentase penutupan vegetasi harus lebih besar 60%. Nah, ini dilanggar semuanya. Pelanggaran tata ruang di das berisiko tinggi. Nah, ini hasil penelitian oleh Kompas. Demikian informasi dari saya. Terima kasih.